tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sebelum mulai tanya dulu, ini pesertanya wali murid atau masyarakat? Plus wali murid masyarakat. Baik. Masyarakat pecinta atau penggemar? Ya, atau pecundang. Masya Allah, terima kasih atas kesabaran antum yang menunggui kajian dari pagi sampai menjelang siang sampai siang sampai menjelang asar. Insya Allah kita akan selesaikan sampai jam 7. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah keikhlasan. Ikhlas itulah sebagai sumber kekuatan. Makanya Rasulullah mengatakan, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 hal yang membuat hati seorang mukmin itu enggak keberatan. Yaghil itu bermakna fihi syai'un minal ghilli wal hasad. Ada keberatan. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amal karena Allah. Saya tanya antum, di poligami itu berat enggak? Nah. Antum ngapain menjawab? Tapi karena ikhlas Aisyah, Zainab dan istri-istri salaf itu mau dimadu. Tahajud itu berat tidak? Berat. Tapi akan dimudahkan bagi orang yang ikhlas. Begitu juga puasa. Yang keduanya, wa munasahati wulatil amri. Menasihati pemimpin. Pemimpin itu dinasihati, jangan dihujat. Kalau antum mau memiliki hati sehat. Nah, yang terakhir, waluzumu jama'atil muslimin, tetap berada di jamaah kaum muslimin. Contoh, sebetulnya saya kesini itu berat karena enggak menggambarkan. Ada sekolah besar tapi di dalam kampung yang sulit dicari. Sampai saking sulitnya mencari jalan. Ya. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada jariyatud da'wah. Nah, tema adalah ritual Ramadan yang sebetulnya
ada bukunya. Tapi antum tidak perlu membawa buku, membeli buku, yang penting antum dengarkan dengan baik. Ritual Ramadan antara adat dengan syariat. Kenapa? Karena orang puasa itu ada 3 tipikal. Yang pertama ada puasa ala syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada puasa ala adat, jadi sahurnya ngikuti adat, teriak-teriak sahur, sahur. Jamnya pun jam 2:30 sahur. Giliran pagi udah kelaparan. Kemudian nanti ada imsak karena adat. Hari-harinya pun dihabiskan untuk melupakan lapar dengan berbagai macam acara adat. Ada yang biasanya musik, ya dengar musik. Ada yang biasanya catur, ya menghabiskan waktu dengan catur. Ada yang biasanya chatting sama canda, ya chatting aja dari pagi sampai sore. Ada yang biasanya tidur aja. Adat. Yang ketiga puasa ala kadarnya, sekenanya. Yang penting THR lancar. Puasa di dalam Islam itu dibagi menjadi 2. Puasa wajib sama puasa sunnah. Puasa wajib dibagi menjadi 4. 1 Ramadan, 2 nadar, 3 qadha, 4 kafarat. Contoh, puasa orang yang menggauli istri di bulan Ramadan kena denda kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Yang sunnah, ada puasa Daud, sehari ngisi, sehari nguras. Masya Allah. Makanya cenderung yang Daud lebih sehat, ngisi, nguras. Ada yang mingguan ngisi, nguras Senin sama Kamis. Kenapa Senin? Karena Jumat, Sabtu, Ahad makan pol-polan, kondangan. Terus apa lagi? Jalan-jalan. Senin dikuras. Kenapa Kamis? Persiapan makan lagi. Sebelum libur kondangan dikuras. Sehat. Gak bisa mingguan, bulanan 13, 14, 15. Masya Allah, nguras bulanan. Ayyamul Bait, kenapa? Karena Masya Allah, ditemukan penelitian tanggal 13, 14, 15 Hijriyah, bukan Masehi, itu orang-orang temperamental, pecandu narkoba, dan orang-orang yang sekarang ini premanisme itu kumat tanggal itu. Galaknya preman itu tanggal itu. Kenapa? Karena proses naiknya darah dipicu oleh gravitasi bumi. Jangankan darah manusia, air laut aja pasang. Tanggal berapa? Masya Allah, hikmah kita puasa. Tanggal 16 netralisir, makan normal. Nah 17 dibekam, 19 dibekam, 21 dibekam. Itu tanggal itu. Dan Masya Allah, saya sudah rutin berapa tahun melakukan itu. Dan itu berbeda darah ketika diambil selain tanggal itu dengan tanggal
17 atau 1921. Karena pengobatan ini paling mujarab. Yang memberikan rekomendasi Jibril kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Rasulullah diberitahu oleh Jibril, ya Muhammad mur ummataka bil hijamah, perintahkan umatmu untuk bekam. Itu. Makanya Ibnu Qayyim di dalam kitab Tibbun Nabawi tidak menganjurkan bekam di awal bulan karena terlalu encer darahnya, di akhir bulan terlalu kental apalagi gaji belum turun. Wah itu kentalnya Masya Allah. Paham? Ya. Apalagi darahnya istri lebih kental itu. Nah kemudian ada puasa insidental, Arafah, Asyura, Sya'ban ini, ya. Kalau nggak bisa full Senin Kemis atau Ayyamul Bid, Sya'ban jangan sampai lewat. Kemudian ada sekalian hikmah daripada puasa. Allah memberikan syariat itu tidak mungkin sepi dari hikmah. Enggak mungkin. Dari mulai sholat, haji, zakat, semua ada hikmah. Di antara hikmah puasa, utama pertama adalah menjadi pengendali diri dari godaan syahwat sama syaitan. Syaitan sama syahwat ini Pak, seperti pinang dibelah dua di dalam menghancurkan kehidupan manusia dan saling taut menaut. Makanya di sekalian kalau ada orang bilang kenapa katanya syaitan dibelenggu tapi masih ada orang sesat, jawabannya yang dibelenggukan setannya, nafsunya kan enggak. Apalagi inna syaitana yajri fi bani Adam, setan itu berjalan bersama aliran darah. Makanya Allah sebagaimana menghasung manusia dengan dua kekuatan buruk, setan sama nafsu, Allah juga memberi perlawanan dengan dua, yaitu akal sehat sama wahyu. Makanya ibarat akal itu seperti jaksa penuntut umum. Haknya, sementara syariat seperti hakim yang membacakan pasal-pasal. Ketika sekarang setan berusaha untuk menghancurkan manusia dengan godaannya, nafsu dengan rayuannya, maka di sana ada hakim yang mengendalikannya lewat apa? Tuntutan jaksa umum itu. Ini boleh, ini enggak boleh. Makanya Rasulullah mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu tameng. Yastajinnul abdu minan nar, yang digunakan hamba untuk menangkis neraka. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan an-naru huffat bisyahawat, neraka itu dikelilingi syahwat. Dan kemudian yang kedua, membuat rohani kita itu bening. Sedikit makan akan membantu seorang hamba bergegas kepada kebaikan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku selama 16 tahun tidak pernah kenyang kecuali sekali. Itu pun saya masukkan jari ke mulut. Karena kekenyangan itu satu membuat badan berat, tidur, malas ibadah, tumpul otaknya. Ya, itu tumpul otaknya. Makanya orang yang makan itu lihat aja nggak sehat. Makanya kata Sufyan ibn Sulaim, nanti akan datang di akhir zaman yang menjadi urusan utama manusia adalah perutnya, dan hawa nafsu menjadi penentu pengatur agamanya.
dan sahih sekarang. Perkumpulan makan apa saja lancar dan sukses. Problematika dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai akhir soal apa, Mak? Nabi Adam terusir dari surga gara-gara apa? Makanan. Makanya terutama yang sudah umur-umur uzur itu makanan dikendalikan biar awet muda kayak saya gini. Ya karena gini ya, maaf. Terutama 5 makanan ini jangan dipermudah untuk masuk ke tubuh orang yang sudah umur 50 ke atas. 1, ragi-ragian termasuk tape. 2, tepung. 3, glukosa. 4, ketan. 5, air kelapa. Karena air kelapa mempercepat pengkeroposan tulang. Ya kalau muda nggak apa-apa, bagus. 3, ketan memperlambat semua bentuk penyakit untuk sembuh. Tuh. Karbo antum tahu sendiri, nasi, gula udah tahu sendiri, nggak usah di. Makanya orang itu kalau umur 60 apalagi itu, lihat aja semua menurun kan, pandangan menurun, pendingan, semua menurun. Yang naik cuma 3, trigliserid, asam urat sama kolesterol. Itu naik. Nah, antum tambah naikin lewat makanan nggak teratur, makanan nggak kontrol, gitu. Yo, mau tidur makan mie goreng, masya Allah, telurnya loro, masya Allah, dijamin bisa bangun tahajud. Nah, itu nggak mungkin. Tetapi hadirin sekalian, kata Rasulullah, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa bukan soal makan minum. Walaupun itu harus kita, makanya masya Allah, kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, beliau menyampaikan hadis ketika orang makan itu 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, 1/3 untuk napasnya. Kata beliau, andaikan Sokrates mendengarkan, membaca hadis ini, dia akan geleng-geleng kepala keheranan. Ternyata masya Allah medis sekali. Kenapa? 1/3 untuk napas, karena orang itu setelah makan 15 menit, 20 menit, mengembang sampai menjadi 1/3-nya. Nah, itu space napas tadi 1/3 maksudnya. Biar antum bisa napas. Nggak sampai dikerok entong. Untuk supaya bisa berdiri. Makan di pol, masya Allah, kadang-kadang udah buka gorengan, bukan kurma. Masya Allah, ajaib orang Indonesia itu, Pak. Kecil tapi cabai rawit, makanannya mengerikan. Coba lihat orang Arab itu kalau buka puasa kurma, di sini subhanallah gorengan, kasih cabai, sambal, masya Allah. Belum lagi makanan tambahan. Coba bayangkan kapal selam aja dimakan orang Indonesia. Gulanya aja gula pasir, masya Allah. Dajjal aja nggak makan tuh. Iya kan? Kayak makan. Membentuk pribadi amanah. Kenapa hadirin sekalian puasa itu membentuk pribadi amanah? Antum sekarang makan nggak makan, siapa yang ngurus? Masuk aja kamar, kunci kamarnya, makan, keluar pura-pura lemes, selesai. Apalagi bentuk tubuhnya puasa nggak puasa sama aja, krempeng maksudnya. Tapi kenapa tetap puasa? Karena amanah yang harus saya jaga di hadapan Allah. Dan bahkan semua ibadah. Antum sujud, baca nggak baca, siapa yang ngontrol? Atau baca sujud kul kudu kadal kesit, siapa yang sekarang nyalain? Amanah saya jaga.
sujud subhana rabbiyal a'la, rukuk subhana rabbiyal adzim. Termasuk sekolah, Pak. Amanah. Termasuk wakaf kaum muslimin, amanah. Ada sebagian orang menggampangkan memegang amanah. Makanya saya maklumkan kepada siapapun, pondok yang saya bangun sekarang itu sudah kekayaannya 200 miliar lebih. Enggak ada sepeser pun yang bisa diwarisin oleh anak cucu saya. Enggak bisa, wakaf kok. Nah ini malah diwariskan. Nanti anak antum enggak ahli, enggak ada yang pecus, akhirnya apa? Sekolah dijual, pondok dijual, coba ngeri enggak? Kasihkan ke umat. Mau milik umat, wakaf itu milik umat. Kalau anak cucu antum mengabdi, melanjutkan, hak silakan. Dakwah itu milik siapapun kok. Tapi memiliki apalagi menjual amanah. Kemaluan istri antum amanah, kemaluan antum juga amanah, semua amanah. Nah ini antum bisa pressure lewat puasa. Insyaallah ya, dari mulai pacar antum enggak ngerokok, padahal perokok. Siapa yang larang? Di luar Ramadan tuh Pak, ditulis merokok membunuhmu, tetap ngerokok. Tapi giliran Ramadan enggak ngerokok. Ayo. Yang nyuruh siapa? Amanah yang ada di hati antum karena Allah. Makanya Pak, sekalian juga ana pesen ini yang mau menghentikan rokok, Ramadan antum jadikan momentum. Dan ana cuman memesankan aja, antum mati terserah. Ana nggak punya urusan. Cuman kan ana mesen, boleh nggak mesen? Ya kan nggak pulang aja. Boleh nggak mesen? Oh. Matikan rokok sebelum rokok mematikanmu. Itu jangan dipleset-plesetin. Yang dilarang rokok itu cuma Muhammadiyah karena rokok membunuhmu bukan nu. Parah ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, repot. Makanya ngurusin perokok itu paling sulit di dunia, Pak. Paling sulit. Paling ngeyel. Pak, dinasihatin apapun enggak kena, Pak. Antum sebaiknya merokok biar hidup berkecukupan, enggak miskin. Ngeyel. Pak, saya ngerokok enggak ngerokok miskin tuh Pak, gimana Pak? Ya kan gitu. Enggak ngerokok juga enggak bisa beli truk katanya. Ya Allah. Itu. Makanya ini tergantung antum. Antum sudah bisa 12 jam tidak merokok. Tinggal maghrib isya, ya Allah. Berapa jam itu? Cuman kalau innamal a'malu binniyatnya itu enggak tulus, giliran maghrib jamaah takhir ngerokoknya. Digabung semuanya. Dari mulai maghrib sampai isya, sampai menjelang qomat aja juga masih nyambung. Sampai ditegur sama Pak Imam, Pak, udah mau qomat Pak? Ya tak, mubadir. Lo ngerti juga mubadir. Kenapa gak berhenti lo? Kan gitu. Masya Allah. Hikmah daripada puasa adalah mensyukuri nikmat. Antum lihat Pak, sekecil apapun nikmat ketika puasa, subhanallah, antum ambil kurma satu, awal buka, rasanya air minum, Masya Allah. Yang mungkin hari-harinya antum makan enak, makan sedap, lidah ini sudah biasa. Makanya kebal dengan berbagai macam lezat, berbagai macam makanan lezat. Ini sel-sel lidah ini
enggak lagi sensitif. Makanya dipuasakan itu jadi sensitif lagi. Terjadi pembaharuan sel sehingga makanan ketika maghrib itu nikmat. Masya Allah. Kurma aja mungkin unta di Arab gak minat, enak tuh maghrib. Masya Allah. Terus mengikis kesombongan. Antum lihat aja ketika puasa. Masa mau preman kayak tatunya segede ember kayak tetap aja lemes tuh. Iya. Itu, Pak, lagi ngapain Pak? Iya nih, nunggu buka. Itu. Lemes. Makanya ketika puasa itu orang mengetahui dirinya itu siapa. Ternyata perut kosong itu menyebabkan manusia mendapatkan berbagai macam kelemahan. Makanya ketika awal Adam diciptakan berlubang, iblis bergirang hati, pasti dengan lubang ini banyak kekurangan yang harus disumbat. Lewat sini saya akan anjurkan anak Adam untuk dimasukin, ya tidak lain adalah makanan. Nah, menanti disiplin profesional, Pak. Antum lihat sekarang puasa, ketika belum azan, siapapun gak berani masukkan makanan ke mulut. Subuh, Allahu Akbar, Masya Allah. Dan itu semua. Makanya dirisalin harusnya orang Islam itu orang yang paling disiplin dan profesional. Karena ibadah itu subhanallah. Antum cek Masjidil Haram dengan jumlah jamaah 3,5 juta lebih. Itu hanya dikomando dengan istawu dalam waktu 1 detik. Yang itu event olahraga pertandingan dunia nggak bisa lakukan. Meskipun sudah mengerahkan ribuan tim. Qad qamatis shalah, udah dengan sendirinya Nabi. Sholat juga begitu kan. Puasa. Dan membiasakan zikir dan berfikir. Makanya orang yang puasa ketika perutnya itu kosong, syahwatnya lemah, yang cerdas otaknya. Itu zikir terus antum dari sepanjang hari. Zikir pagi, sore, zikir mutlak, salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nah, yang terakhir mencetak manusia jasmani dan rohani. Makanya faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Barang siapa yang tidak mampu menikah, Rasulullah anjurkan menikah karena itu wijaun, yaitu apa? Terapi. Kata Umar bin Khattab, waspadalah dari makan kenyang. Makan itu cukup. Ya, kalau di atas 50, 60, nasi cukup sekian sendok kecil gitu. Ya itu. Apalagi kalau pagi antum cukup aja makan tempe kukus, labu, udah. Kalau rasanya kurang ini ya antum pakai kecap, cabai, udah itu. Nah, nanti siang baru bener makan, nggak apa-apa. Sore juga gitu. Ini juga jangan sampai ada perut ini kelebihan. Makanya Pak, lihat aja sahabat-sahabat Nabi-Nabi itu sendiri. Nabi Muhammad itu Pak, bentuk tubuhnya lebar atas, kecil bawah. Bandingkan dengan kita. Ya, jangan guyu saya. Itu karena nggak pernah jihad, makan terus. Antum pernah nggak berpikir jihadnya Rasulullah, sahabat dan tabi'in di perang-perang itu bisa 1 hari penuh, dan itu umurnya sampai 2 minggu, 1 bulan. Coba bayangkan sekarang antum gak usah 1 hari, bikin pedang-pedangan yang panjangnya 1 meter, antum giniin sejam. Terus saja. Kelenger gak sampai? Itu kuat, makanya Masya Allah berisi.
Ali bin Abi Thalib apalagi itu Pak, Masya Allah, perutnya itu sampai melengkung dua begini dan membentuk. Makanya ketika dibacok sama Khawarij itu berdarah-darah Pak, masih jalan sholat sampai salam pulang, dibacok itu. Makanya Ali bin Abi Thalib kalau perang nggak pernah kalah dan selalu dijadikan oleh Rasul fighter kan. Kan dulu orang Arab kalau sebelum perang kan adu 1 lawan 1 dulu. Itu sebagai pemanasan. Itu. Kenapa? Karena hal itu membuat malas sholat. Nih kata Umar, merusak badan. Apalagi ibu-ibu makannya sampai ini. Makanya awal nikah bentuk tubuhnya Masya Allah bagus ya. Sampai dinaikkan motor aja jatuh nggak berasa, sampai akhirnya dinaiki motor susah. Kenapa? Makan nggak kekontrol, akhirnya bentuknya bunder. Itu nanti yang disalahin makanannya, bukan makanannya yang salah. Enggak ada yang halal itu pasti benar, yang halal itu yang salah pola makan. Gitu loh. Kan aneh Pak, kalau puasa makan 3 kali, kalau enggak puasa berapa makannya? Cuma 2 kali. Anehnya kalau Ramadan makanan jadi lebih, pasar naik semua harga makanan. Kenapa? Karena permintaan lebih banyak. Harusnya ketika Ramadan permintaan bahan makan itu berkurang. Bahan pokok berkurang. Peternak ayam, telur, istirahat, puasa. Nah ini malah meningkat. Aneh gak? Tuh. Dan Allah membenci tokoh agama yang suka kekenyangan. Wah, makannya banyak, rakus, tokoh agama jelek. Bersikaplah sederhana dalam hal makanan. Sederhana itu gimana? Sering-sering makan di warung sederhana. Itu paling sederhana. Ya, modern sampean. Artinya antum yang penting sehat, bisa menegakkan tulang rusuk untuk ibadah. Karena beliau itu lebih dekat dengan kebaikan, lebih jauh dari sikap foya-foya dan lebih kuat untuk ibadah. Dan tidaklah seorang hamba hancur melainkan setelah mengutamakan syahwatnya di atas agamanya. Tuh. Profesor Dr. McFadden ini orang kafir Pak, mengatakan setiap manusia membutuhkan puasa meskipun tidak sakit. Karena pengendapan racun makanan dan obat-obatan dalam tubuh membuat orang seperti sakit sehingga mengganggu aktivitas dan gerakan tubuh. Bila seseorang berpuasa, maka pengendapan racun bisa terbuang sehingga pada badan kembali segar dan nyaman, tidak pernah dirasakan sebelumnya. Mas, ana tanya sama antum, jam yang paling sulit untuk tidur jam berapa? Setelah asar. Makanya sampai tabib Arab itu mengatakan siapa yang tidur setelah asar otaknya lepas, jangan disalahkan kecuali diri sendiri. Kalau sekarang duhur ngantuk wajar. Makanya antum anak tolelir, silakan tidur. Nanti saya lempar pakai ini. Gue datang susah-susah lo tidur enak aja lo. Nah, asar kalau puasa Masya Allah paling enak tidur. Lihat, Masya Allah. Dan mukjizat paling tinggi puasa adalah tidur. Habis subuh tidur, zuhur tidur, asar aja bisa tidur coba. Kenapa? Karena asar itu paling bagus kondisi tubuh manusia. Kolesterolnya saat itu paling titik normalnya, trigliserid normal, asam urat normal, semua normal, makanya pres, tidur enak. Itu. Nggak tahu nanti maghrib kumat lagi itu.
Nah, tujuan puasa untuk meraih ketakwaan. Makanya prosesnya lihat Pak, takwa pas Pak. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mendefinisikan orang muttaqin di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Infak dalam keadaan lapang sempit. Mas, anak kasih nasihat antum. Kalau antum ingin hidup sejahtera, antum jaga sedekah. Kata Rasulullah, sona'iul ma'ruf taqi masari'as su'. Kebaikan-kebaikan yang kita perbuat untuk manusia itu bisa melindungi antum dari mati paling buruk. Mati buruk itu sekarang mengerikan, Pak. Kita sudah hati-hati nyetir mobil. Ada orang yang nggak hati-hati, ditabrak kita. Kayak kemarin di tol. Masya Allah. Yang menjaga ini sodako kebaikan. Terutama sodako. Sona'iul ma'ruf, perbuatan ma'ruf itu apa? Ada lubang jalan, antum tutup. Jangan nunggu di sub apa Pemda. Wong itu cuman butuh satu ember pasir sama semen, tutup. Berapa banyak itu motor itu peleknya sampai melengkung di situ. Anaknya kejengkang, antum ketawa lagi. Gitu. Ganggu orang. Kondangan bikin walimah di tengah jalan. Itu bukan ma'ruf. Enak aja minta gratis, ganggu orang banyak. Makanya dosa-dosa sosial apa? Bikin walimah di tengah jalan. Dosa, antum pengen keren, gedung dong. Itu mau keren gratis, ganggu orang. Mana ada ajaran Islam seperti itu? Lawang menyingkirkan penghalang berupa apa? Apa duri aja minal iman, ngasih tenda minal apa? Ayo, minal apa Mas? Itu acara apapun termasuk maulidan, acara apa peringatan pernah anak lagi kajian Pak, nyari alamat kayak begini tadi nggak nemu-nemu. Subhanallah, muter-muter gara-gara apa? Malam itu juga ada peringatan di tengah jalan, akhirnya ada muter. Emang dia aja yang berhak untuk ceramah ini pakai masjid dong. Itu dosa. Apalagi bikin polisi tidur tinggi kecil lagi. Nah itu tuh dosanya 4 kali lipat itu. Pertama dosa menghina polisi, tidur terus. Enak aja loh. Gue kepanasan, kehujanan, lo katain terus lo tidur. Kedua, orang kaget lewat di situ. Ketiga, Pak, jalan itu kalau mau dikasih portal, apa namanya? Apa namanya? Itu ada kaedahnya, ada izinnya ke Dishub. Ada aturan mainnya. Tingginya, lebarnya ada itu kaedahnya. Jangan bikin aja lo kasih ban. Itu ban kecil lagi gitu. Wah, itu jatuh. Syukurin lo kan gitu. Aduh. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Itu semua didapat di bulan Ramadan. Infak. Wal 'afina 'anil nas wal kadhimin al ghaid, sebelumnya menahan dendam. Makanya kata Rasulullah, idza sabaka ahadun aw jahila 'alaika, jika ada orang yang memakimu atau mengata-ngatain kamu, jahala 'alaik, maksudnya dia melakukan tindakan orang bodoh. Dan tindakan orang bodoh itu banyak. Faqul, katakan inni shaim. Kenapa? Karena semua tindakan-tindakan bodoh itu pasti kurang ajar, pasti enggak enak, pasti mendatangkan dosa-dosa. Tuh.
Jadi puasa sebagai beris. Ini sampai jam berapa, Pak? Oh ya. Parah ini. Oke, sekarang semangat karena masih lama. Parah. Anak itu belum makan. Ya oke, nggak apa-apa. Minum aja juga cukup. Yang penting yang nyetir saya, karena nyetir itu butuh fokus, kalau enggak repot ya. Taib. Keutamaan puasa secara umum baik yang wajib maupun sunnah adalah sebagai perisai dari syahwat tadi. Karena enggak ulangi. Kedua, puasa amalan paling bagus. Makanya ketika Abu Umamah meminta kepada Rasulullah amalan yang paling bagus untuk diamalkan, alaika bisyam bisawm fa innahu la mislalahu. Jagalah puasa karena enggak ada tandingannya. Ketiga, amalan puasa dibalas tanpa batas. Ila yudha'af al-hasanah bi'ashri amsal ila 700 di'fin. Sampai Allah mengatakan as-siyamuli. Keempat, puasa dan Al-Quran akan memintakan syafaat. Puasa mengatakan, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Aku larang dia tidak makan dan tidak menunaikan syahwatnya, maka syafati aku dengan dia. Karena itu syafati dia dengan amal itu. Kelima, puasa sebagai penebus bagi orang yang berpuasa dari fitnah. Makanya Pak, orang yang rajin puasa itu akan terhindar dari fitnah keluarga. Fitnatur rajul fi ahlihi, di keluarganya, wa malihi, hartanya, wa waladihi, anaknya, wa jarihi, tetangganya, tukaffiruhu shalah was-saum was-shadaqah. Allah tebus dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya antum jangan sampai lepas dari salah satu itu supaya terjaga dari fitnah. Dan bagi orang yang puasa disediakan pintu khusus namanya Rayyan ya. Ketujuh, seorang yang berpuasa akan dijauhkan dari neraka. Itu ada pada puasa. Nah ini ada puasa Pak. Ya, satu, menundukkan pandangan, tidak membiarkan mata menikmati tontonan haram. Antum makanya kalau mau kerja itu dikontrol pandangannya, karena di Indonesia ini Masya Allah kita itu kadang-kadang dandanannya, tampilannya wanita itu kita bikin repot. Menundukkan mata juga masih ngelihat. Terus gimana? Merem nobro, ya cadaran ya lucu. Itu kadang laki-laki pergi ke kantor jalannya 1 kilo, dosanya udah 5 kilo. Itu. Kadang-kadang yang lebih aneh lagi, ada beberapa pegiat anti pemerkosaan, tapi dia tidak mencoba untuk menekan pakaian wanita yang siap diperkosa itu. Ya pakaiannya tipis, cekak, gimana? Kucing dilarang makan bandeng, ya bandengnya juga dilindungi, jangan sampai dimakan kucing, kan gitu. Dua-duanya. Ini cuman pemerkosa harus dihukum berat, dikebiri, di ini. Terus yang memicu diapain? Itu. Makanya Rasulullah mengatakan an-nadhrah, pandangan mata, sahmun masmumun min sihami iblis, pandangan yang beracun dari pandangan iblis. Apalagi dandanan wanita-wanita kufar yang ditiru oleh banyak wanita muslimah, sehingga orang yang cadaran itu dianggap heran, orang yang pakainya besar itu dianggap nyeleneh. Terus selanjutnya tadi kedua menjaga lisan dengan maki-maki, gibah, namimah, omong kotor, gunakan untuk zikir, baca Quran. Mas, antum puasa ini puasa keberapa? Ada
Yang umur 70 tahun berarti sudah, kalau mulai umur 10 tahun udah hampir 60 tahun puasa. Coba antum sudah 60 kali puasa. Hasilnya takwa. Ibarat orang pelatihan itu sertifikatnya takwa. Enggak kunjung ada. Coba mubazir kan Pak. Antum pelatihan sampai 60 kali coba. Tapi enggak pinter-pinter. Kira-kira di perusahaan diapain antum? Dipecat. Anak kirimkan jauh-jauh ke Jepang supaya tambah pengetahuan. Ternyata itu aja. Coba antum trennya puasa dari masa ke masa, dari hari ke hari. Hasilnya itu aja. Padahal takwa itu artinya menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Makanya tidak ada satu paling mempercepat masuk surga takwa Allah wa husnal khuluq kata Rasulullah. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Terutama ibu-ibu. Kata Rasulullah, ada 3 orang yang berdoa tidak dikabulkan. Di antaranya adalah rajulun tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Perempuannya, laki-laki yang punya istri jelek akhlaknya tidak diceraikan. Akhlak jelek. Banyak kalau antum pengen doanya mustajab, kalau antum punya istri akhlak jelek, diapain? Diapain? Ini enggak benar ini. Diapain Pak? Dinasihatin dulu. Dibina, baru setelah itu enggak kena Nah itu kata antum. Jadi kadang-kadang Masya Allah ya, perempuan itu bikin suami itu pusing 7 keliling. Apalagi almaru ala dini khalili, kata suatu asar, seorang itu bergantung agama istrinya. Makanya di sini Allah bekali laki-laki menjadi ar-rijal. Jadi rujulah, itu bukan soal kelamin. Antum harus sanggup mimpin, melindungi, mengendalikan. Jangan diturutin, apalagi menjadi suami bertekuk lutut sama istri. Bahkan lebih parah lagi ditekuk-tekuk sama istri. Ya Allah, antum gimana? Kayak gak ada alternatif aja, pengobatannya adat alternatif. Ngomong apa lu? Sehebat apapun ibadah seorang hamba pada saat puasa Ramadan, hendaknya senantiasa berada dalam keadaan cemas, harap, takut tidak diterima, khawatir Allah batalkan amalan kita, tapi berharap juga. Tuh etikanya. Menjaga kebersihan makanan dan minuman, terutama pada saat sahur berbuka. Itu ya, jadi antum usahakan dijaga. Karena Imam Al-Jauzi mengatakan syariat telah menganjurkan agar setiap hamba menegakkan urusan jiwa dalam rangka merawatnya dan menjaga kemaslahatannya. Andai kata Sokrates tadi mendengarkan pembagian hadis tadi, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 5, 6 udah cukup ya. Sebentar ini. Nah ini Pak. Sekarang masuk ke Ramadan. Ramadan kurang berapa hari lagi? Ini yang ditunggu setiap mukmin. Bahkan Pak, non muslim saja senang ada Ramadan. Karena jualan. Orang-orang yang awam ini membuktikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang ke tengah kalian bulan Ramadan, bulan barokah. Barokah. Barokah itu dari kalimat birkah yang airnya melimpah, meluap-luap. Karena selalu setiap hari itu tambah kebaikan, materi dan non materi. Kebaikan non materi, lihat, tambah ibadah kita. Yang biasanya enggak tahajud bisa tarawih. Yang enggak biasa khatam Al-Quran bisa menghatamkan.
Zikir menjadi fokus. Dan kebaikan-kebaikan itu menjadi bagian harian, tiap detik kita. Dan sulit untuk melakukan maksiat. Maksiat apa yang antum melakukan sedang puasa? Sulit. Mau ghibah, lemes. Mau maling apalagi, takut ketangkap karena larinya nggak gesit. Main judi, repot juga, ngantuk kalah. Apa? Selingkuh siang hari. Nggak akan ada kesempatan untuk maksiat. Makanya sampai Allah katakan as-siyamu li, artinya kebaikan-kebaikan itu Allah buka melimpah ruah. Kesempatan untuk kebaikan. Makanya sampai di sana ada hadis yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Ketika di awal Ramadan, malam Ramadan, sufidatis syayatin, setan dibelenggu, wa maradatul jin, dan pendekar, tokoh atau dedengkotnya jin, wa ghuliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun, ditutup pintu neraka, enggak ada satu pun dibuka. Kalau luar Ramadan dibuka terus, Pak. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dibuka semua pintu-pintu surga, enggak ada yang ditutup. Kenapa? Karena di luar Ramadan dibuka hanya setiap Senin sama Kamis. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, tuftahu abwabul jannati kulla yaumil itsnaini wal khamis fayaghfirullahu ta'ala likulli man la yushriku billahi syai'a illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna qila anziru hatta yastaliha. Kata Rasulullah, dibuka pintu surga setiap Kamis dan Senin dan Kamis. Dan Allah ampuni setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah. Berarti kalau menyekutukan tidak diampuni. Kecuali antara seorang dengan saudaranya ada crash, tidak akor, diem-dieman, dikatakan kepada malaikat, tunggu dulu, jangan dicatat sampai damai. Hanya hati-hati. Yang crash, yang enggak akor, yang singkur-singkuran, syukur-syukuran, sungkur-sungkuran. Wa yunadi munadin ya baghiyal khair, maka datanglah panggilan yang memanggil, wahai pencari kebaikan, akbil, menghadaplah di bulan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarr, orang yang sekarang ingin melakukan keburukan, aksir, tahan, enggak akan menguntungkan. Mau maksiat rugi ibaratnya gitu. Maka tahan. Walillahi utaqa'u minan nar, Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka, wa dzalika kulla lailatin, itu setiap malam. Bahkan disebutkan hadis yang tadi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah, faradallahu alaikum siyama, Allah fardukan puasanya, tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu surga, menunjukkan bahwa surga itu di atas langit. Sama. Makanya Allah berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Artinya di langitlah rizki dan apa-apa yang dijanjikan. Makanya ketika Rasulullah ketemu Jibril di mana? Ketika Isra Mi'raj, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Telah melihat tanda kekuasaan yang besar. Nah, lanjut, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dibelenggu dedengkot-dedengkotnya setan. Lillahi fihi lailatun,
di malam itu bagi milik Allah ada satu malam khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Makanya gini Pak, subhanallah, bagian rahman rahimnya Allah, Allah permudah pintu masuk surga, Allah persulit masuk neraka. Cek, ketika orang hamba amal soleh dilipatkan berapa? 700 kali lipat, ila ad'afin katsiratin dalam satu riwayat, sampai berlipat-lipat. Tapi ketika melakukan maksiat dibalas apa? Bimisliha, sepadan. Allahu Akbar, diperciut, dipersempit, masuk neraka. Dan dipersempit lagi masuk neraka, dipermudah lagi masuk surga. Allah buka peluang taubat. Yang itu kalau antum salah 70 tahun lebih, Allah bisa hapus dengan taubat sehari. Rahman Rahim kayak apa lagi antum minta? Diperluas lagi dengan apa? Akselerasi. Antum mungkin bisa mudah mendapatkan umur 80 tahun, sehat walafiat, mudah mendapatkan ibadah dan pahalanya. Sulit. Allah percepat dengan apa? Lailatul Qadar. Subhanallah, dengan bentuknya, polanya, caranya, orangnya, jenis ibadahnya, Allah mudahkan kita masuk surga. Ya coba, pengampunan tuh Pak, 24 jam la ta'khuduhu sinatun wala naum. Dan Rasulullah mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Artinya Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah di siang hari, dan membuka di siang hari untuk menerima taubat hamba yang salah malam hari. 24 jam. Kok mati masih bawa dosa? Sing salah sapa? Coba Pak. Makanya kalau kita itu muslim enggak masuk surga itu aneh. Apalagi Allah mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya? Enggak putus-putus, terus-menerus mengalir. Mukmin itu. Ya, kayaknya Ramadan barangkali sudah enggak ada kesempatan lagi tahun berikutnya. Ayo kita perindah Ramadan kita hari ini, tahun ini, dengan apa? Puasanya betul-betul dipenuhi rukun syaratnya, amal-amal solehnya diperindah. Nah sekarang saya akan akhiri, habis ini kita buka tanya jawab. Dan ada kuis, tadi anak dibisiki sama panitia, hadiahnya cukup menarik, ada kulkas, ada magic chair, ada laptop, ya, insya Allah. Gitu kan Mas ya? Gimana tadi ngomong begitu, dicabut lagi. Gimana? Jadi? Baik. Saya akan bikin rundown acara Ramadan buat kita semua. Jurnal dari mulai awal sampai akhir Ramadan. Ikhwah sekalian, sekarang rata-rata fajar itu jam 4.33 menit. Berarti antum supaya mendapatkan tahajud, antum bangun jam 3. Jam 3 itu kalau gaya tahajud antum cukup ya surat-surat pendek, apalagi kul huwallah sama kul a'udzu birabbin nas atau inna a'tainakal kautsar, itu 11 rakaat cukup setengah jam. Udah. Tapi ya jangan itu terus. Surat itu ada 114 loh Mas. Masuk yang sisa inna a'taina sama kul huwallahu ahad. Iya. Antum pakai Al-Qur'an, baca nih. Kalau nggak hafal, ya. Kalau satu rakaat antum habis 1 lembar, hati 1 kali tahajud mendapatkan 1 juz, karena rata-rata 1 juz itu 10 lembar. Ya. Nanti di akhir witir 3 langsung boleh, 2 salam 1.
Karena ketika Abdullah ibnu Umar ditanya 2 salam kemudian 1, hadhis sunnah. Jadi nggak usah diperdebatkan. Kemudian antum perbanyak istighfar ketika menjelang sahur. Karena innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka itu istighfar. Makanya saya sering katakan, kalau antum mengamalkan 3 tahajud, istighfar pada waktu sahur, dan wa mimma razaqna, rizki diinfakkan, insya Allah aman. Itu aja, amal antum lazimkan. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Ada hak di harta ini untuk yang minta-minta dan tidak minta-minta. Ya. Makanya tahajud itu Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, alaikum bi qiyamil lail. Jagalah qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena itu tradisi umat soleh sebelum kalian. Kemudian antum sahur, dan sahur ya kira-kira antum sudah bisa mulai jam 4, jam 4:10 menit, sudah siap. Makan itu sudah cukup 1/4 jam. Antum mau makan apa? Ya, 1/4 jam. Makan kurma. Yang bagus itu sahur, kurma sama itu apa namanya, semangka. Antum makan sekaligus sambil makan semangka kurma, itu Masya Allah awetnya itu sampai maghrib. Kurangin nasi, karena nasi itu kenyang di awal, nanti habis itu apalagi kalau masih muda-muda nggak ada masalah. Itu kalau antum-antum yang uzur-uzur ini loh, yang sudah ini antum makan kurma sama semangka, udah. Habis itu minum, insya Allah kuat. Nah, setelah itu antum ke masjid, laki-laki ke masjid, istri boleh barangkali ada juga tausiah diajak, anak. Dan di sana usahakan ikut sholat jamaah dengan khusyuk. Dan jaga selalu di masjid, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh bersama rawatibnya yang 12. Karena Rasulullah mengatakan, man shalla 12 raka'atan tatawwa'an min ghairi faridatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sunnah tidak wajib sehari semalam, akan dibangunkan Allah rumah di surga. Kemudian antum persiapan untuk kerja. Jangan lupa membawa mushaf ini. Kalau memang keberatan, antum siapkan. Kalau memang belum, download aplikasi mushaf. Baca ketika antum bepergian, apalagi antum naik kendaraan umum. Alhamdulillah, sambil baca. Zikir kalau enggak. Apalagi antum habis subuh langsung berangkat, manfaatkan untuk baca zikir pagi sore. Mosok segitu aja nggak apal-apal, berarti nggak pernah baca. Ya, ayat kursi, kul huwallahu, kul a'udzu birabbil falaq, nas 3 kali. Terus asbahna
وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء, dan seterusnya sampai antum baca Allahumma ma asbaha bi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma 'afini sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali, astagfirullah 100 kali, subhanallah 100 kali, sambil antum beraktivitas bisa. Tapi kalau sudah ngantor jangan baca Quran, karena itu aktivitas mengganggu dan menyimpang dari akad. Ada nggak di MOU baca Quran Ramadan? Nggak ada, stop. Antum dikir nggak mengganggu sambil ketik astagfirullah. Apalagi kata Al-Hasan Basri, perbanyaklah kalian istighfar di mana aja, karena kita tidak tahu pengampunan ini jatuh di mana. Bisa saja ketika antum nyetir mobil, ketika antum di pasar, ketika antum di jalan, dimanapun. Ya. Kemudian setelah itu, antum kalau tidak ada acara kantor, langsung cepat pulang. Usahakan buka bersama keluarga antum. Ciptakan kebersamaan. Dari mulai anak-anak diajak zikir sorenya, ya istri, kan istri menyiapkan mungkin bukanya. Terus kemudian kalau memang belum sholat asar berjamaah dan menghatamkan targetnya. Kalau 1 juz, wah ini masih sisa 5 lembar, selesaikan itu menjelang maghrib. Karena nanti setelah maghrib nyaris nggak ada waktu lagi. Apalagi perokok, sibuk ngerokok sampai isya. Ini waktu paling baik. Nah, setelah itu nanti diingatkan doa. Menjelang buka ada doa yang sangat mustajab. Kemudian makan 1 butir, 2 butir, lalu membaca dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dan usahakan jangan makan berat dulu, stop. Biar adaptasi, relaksasi dulu. Biar enggak kegenjot. Karena kalau orang tiba-tiba makan ngepol habis puasa, yang di atas umur 50-60 kentut-kentut terus. Karena gas buangnya terlalu banyak diproduksi oleh makanan yang tidak siap dikunyah oleh perut. Ya tadi kurma jangan banyak-banyak, 11 butir aja. Ada orang udah 3, nambah lagi Pak, belum ganjil. Ganjilnya berapa sampean? 7. Padahal tidak ada sunnahnya makan kurma ganjil kecuali ketika Idul Fitri. Tolong dijamkan. Nggak ada sunnahnya untuk makan kurma ganjil kecuali ketika Id. Rasulullah memang menganjurkan. Tapi ketika sekarang buka puasa sahur, Rasulullah hanya mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rasulullah SAW juga menganjurkan buka ya ala rutabatin fa illam yajid fa ala tamaratin mutlak. Hendaknya seorang ketika buka dengan rutab, kalau nggak ada tamarat fa illam yajid hasa minal ma'i hasawatin, cukup meneguk air. Nah, soal masalah inovasi lain terserah itu antum, bakwan, tempe goreng, mendoan itu udah inovasi masing-masing itu, tapi nggak recommended. Udah antum lakukan sholat maghrib bersama sholat ini rawatibnya, zikirnya. Udah pulang lagi, makan besar, persiapan isya. Disinilah antum manfaatkan untuk zikir mutlak. 7 zikir yang antum jaga pagi, siang, sore, dan antum baca dimanapun, kapanpun, kecuali saat 2 lagi di toilet sama hubungan suami istri. Jadi ketika berhubungan suami istri nggak boleh zikir, dilarang. Zikir cuman sebelum itu pun zikir khusus. Ya, Bismillah, Allahumma jannib dan seterusnya.
Setelah itu nggak boleh tasbih, zikir, tahlil, tahmid, itu nggak ada. Nah, apa zikir 7 itu? 1, salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad, yang sesuai dengan sunnah. Jangan salawat-salawat macam-macam, itu askil, salawat yang diajarkan oleh orang-orang nggak bertanggung jawab, itu nggak ada sunnahnya, nggak ada ini. Terus yang kedua, ya dzal jalali wal ikram, kata Rasulullah, alidhu bi ya dzal jalali wal ikram, perbanyaklah melafadzkan ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang ketiga, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketujuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibaca oleh Nabi Ibrahim mau diceburkan ke dalam api oleh Namrud. Dibaca Nabi Muhammad ketika diancam pasukan besar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ucapan mukmin ketika nanti, idza zulzilatil ardu zilzalak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuh ya, itu aja, ringan. Kemudian antum tidur segera biar bisa tahajud. Nah, adapun amalan-amalan tambahan, 1, antum kalau ada waktu duduk setelah subuh sampai matahari meninggi sepenggala, sholat 2 rakaat. 2, memberi buka orang-orang yang puasa, lengkap ya. Ya, sekiranya orang buka itu kenyang gitu loh, jangan cuman kurma 3 butir. Ya walaupun nggak diremehkan, tapi makan secara utuh. Kemudian yang ketiga, sedekah secara umum itu diutamakan di Ramadan. Yang ketiga, yang keempat, umroh pada waktu bulan Ramadan, yang dikatakan oleh Rasulullah sama dengan haji. Kelima, i'tikaf bersama qiyam Lailatul Qadarnya. Keenam, mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Ya. Ketujuh, antum adakan baksos untuk yatim piatu, untuk orang-orang miskin dan yang lainnya. Yang ketujuh, ikuti kajian-kajian, terutama anak-anak ini yang banyak liburnya. Ada pesantren kilat, ada macam-macam ya. Kemudian antum perhatikan birrul walidain. Orang tua antum ketika puasa begini, yang sakit-sakitan pasti berbeda kondisinya. Itu perhatikan sahurnya, bukanya, kesehatannya, biar bisa puasa bersama. Kalau memang beliau tidak bisa, antum perhatikan juga kafaratnya. Ya, kalau karena lemahnya, antum ganti, bayar kafarat. Kemudian yang terakhir, ini yang tidak kalah pentingnya adalah antum mencoba untuk jadikan puasa ini muzakarah, muhasabah, evaluasi. Ya Allah, anak ini udah puasa kesekian kalinya, apa faedah yang saya dapat? Nah, yang perlu dihindari karena nggak usah bagaimana ini biasanya terus waktu ya Pak ya, antum waktu usahakan ngirit, pelit, jangan sampai buang-buang ya. Antum waktu ini, kata Imam Syafi'i, saya itu bergaul dengan orang sufi tidak mendapatkan faedah kecuali 2. Waktu itu seperti pedang kalau kita tidak menggunakan menghunus, kita yang dihunus. Dan orang itu kalau tidak sibuk dengan kebaikan, maka dengan keburukan. Silakan mungkin pertanyaan. Adapun hukum-hukumnya antum bisa mendapatkan beberapa penjelasan dari para ustadz. Sahur pakai roti 10. Ini bukan sahur ini. Antum lagi main kuda lumping. Ya. Dan itu anehnya masih belum makan orang Indonesia. Ya silahkan antum makan apa aja. Barangkali antum punya amalan khusus dari dukun,
Mati makan roti 10, nanti hari kedua 15, hari ketiga 20, sampai hari terakhir 100. Nanti habis puasa bisa terbang, itu kalau naik pesawat nggak bayar bisa lolos gitu. Intinya halal silakan, dan kaidahnya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Ustaz, ana di 10 malam terakhir Ramadan ana masih bekerja, apakah masih mendapatkan malam? Lailatul Qadar itu tidak hanya didapat dengan i'tikaf, bahkan bisa dengan qiyam. Malah Rasulullah menunjukkan secara khusus, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau antum enggak bisa i'tikaf, antum qiyam. Berjamaah enggak bisa di rumah sendiri, apalagi antum jamin anak akan menghatamkan per qiyam 1 juz, udah di rumah. Dan Lailatul Qadar juga bisa didapat dengan memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di mana Aisyah ketika ditanya, ya Rasulullah, andaikan aku menemukan Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu. Nah, dan juga ana sarankan antum bukanya itu jangan ngerokok dulu, itu namanya qalu, rokok dulu. Antum makan yang sunnah, belum apa-apa dah qalu, rokok dulu. Rokok aja sampai lupa sama istrinya gara-gara rokok. Ada ikhwan yang mau nikah karena kondisi ekonomi lemah, maka maharnya dipinjamin oleh calon istri berupa cincin. Enggak apa-apa, pinjam nanti dibalikin ya. Tapi saya sarankan minjem itu dari temannya, jangan jadi istri, muter itu nanti. Tapi enggak apa-apa, minjem dari calon istri, kan calon ya. Tapi antum harus balikin, jangan anggap nanti terus free. Udah ya, dianggap bebas saja, nggak boleh, karena itu hak murni istri mahar itu, kecuali kalau memang dia memberikan dengan sukarela. Fakuluhu hani'an mari'a, nggak apa-apa. Dan memang betul Pak, jangan gara-gara kemiskinan antum nggak kawin, karena Allah mengatakan iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu miskin, Allah akan cukupkan. Dan Masya Allah, ini wanita terpuji mulia, dia membebaskan, memberikan support gitu. Nah antum jangan sampai nggak tahu diri. Kalau dirinya antum nggak tahu itu masih mending. Dan nggak tahu diri itu loh kurang ajar. Udah diutangin nggak balik. Itu kan gitu. Itu namanya nggak tahu diri. Qadarullah, salah satu saudara saya meninggal sebulan sebelum Ramadan. Apa kita bisa membayarkan kafarat untuk gini? Kalau dia karena sakit terus menerus sampai masuk Ramadan, menjelang Ramadan itu dia tidak bisa mengqadha yang kemarin, bebas. Tapi kalau dia ada kesempatan tapi tidak melakukan, maka di sini di antara para ulama walinya wajib mengqadha berdasarkan firman sabda Rasulullah, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang mati punya utang puasa, maka walinya yang memuasainya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini puasa bukan angger puasa, tapi yang dimaksudkan adalah puasa nazar, karena nazar itu utang, maka harus dibayar oleh walinya. Ana yang boleh apa yang boleh dibaca oleh makmum ketika menunggu takbir gerakan imam yang disebabkan perbedaan bacaan atau kecepatan baca?
Ya, zikir itu aja, yang zikir itu antum ulang-ulang. Kalau berdiri, tolong dicamkan. Enggak boleh kita itu ketika sholat enggak berzikir. Contoh antum berdiri, tadi bacanya inna a'tayna, ternyata imamnya lama. Ya antum baca lagi surat. Gitu. Contoh antum ruku, baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Masih ada, antum baca lagi. Makanya zikir subhana rabbiyal azim 3 kali itu batas ambang apa normal. Antum bisa melakukan lebih daripada itu. Sujud juga begitu. Selagi imam gak bangkit, antum baca terus. Gak boleh ada kosong. Karena Rasulullah menamai sholat ketika ada orang yang bicara melarang kan. La yasluhu hadhi sholat syai'un min kalamin nas wa innama hiya dzikrun dzikir. Dzikr wa qiraatul Quran. Kalau enggak dzikir qiraatul Quran, kalau enggak ayatul Quran, dzikir antum. Makanya ketika Allah menegaskan tentang salat diakhiri wala dzikrullahi akbar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Paling besar zikir itu di salat. Makanya jangan sampai diem apalagi bengong, nunggu aja. Antum nanti bengong, mikir enggak karu-karuan. Ya, imam ini lama banget. Itu ngapain sih baca apa ini? Itu ngerundel antum. Bagaimana kita bisa mengambil kebaikan Ramadan sedangkan kondisi kita sedang sibuk dengan usaha? Subhanallah. Antum ketika usaha enggak bisa zikir, usaha apa? Hah? Zikir antum. Emang ada yang enggak bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah? 7 tadi. Antum puasa. Taruhlah sekarang enggak sempat membaca Al-Quran, tapi enggak mungkin enggak bisa zikir astagfirullahaladzim. Ketika sudah mau masuk Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Enggak mungkin kan? Itu. Terus antum mau amalan apa lagi? Zikir pagi sore bisa. Banyak amalan-amalan yang dimudahkan Allah untuk kita. Kebetulan usaha ana di jualan baju, kadang puasa bulan Ramadan rame jadi suka dilalaikan pekerjaan. Ya antum manajemen, maksud saya antum yang jualan anak yang ngatur. Subhanallah, ajib antum. Itu. Nanti kalau antum rugi, anak yang nanggung gitu. Ya antum manajemen, inilah Pak pentingnya manajemen. Pak, umur Imam Syafi'i itu hanya 53. Dan waktu yang dihabiskan sama 24 jam. Tapi kenapa Imam Syafi'i seperti itu? Kenapa kita itu tidak? Manajemen waktu. Coba Amir bin Abdul Qais ketika diajak orang ngobrol, enggak karuan, ngalor ngidul, hentikan matahari dulu. Bagaimana matahari berjalan terus, umur berjalan terus, sementara amal saya stagnan. Itu. Makanya ulama-ulama salaf dulu tidak ada sesuatu yang paling disesali kecuali waktu lewat, siang enggak puasa, malam enggak qiyamul lail. Makanya yang dirindukan oleh para ulama di antara Umar bin Khattab, demi Allah kalau bukan karena 3 aku enggak betah tinggal di dunia. Apa itu? Mengotori kening dengan debu-debu tahajud dan mengotori kaki dengan debu jihad fi sabilillah, dan hadir ke majelis ilmu untuk memetik mutiara hikmah dari para ulama. Muhammad Ibnul Munkadir juga mengatakan, andaikan bukan karena 3 aku enggak gairah hidup lagi. Salatul jamaah fil masjid, kedua qiyamul lail, ketiganya liqaul ikhwan fillah, ketemu saudara sesama agama, sesama iman. Itu Pak. Itu loh. Manajemen antum. Kalau enggak antum dibunuh oleh waktu walaupun nganggur. Makanya Rasulullah mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan 2 kenikmatan. Apa? As-sihhatu, sehat, wal faragh, kesempatan.
Ustaz, bagaimana kalau sholat di belakang imam yang dibacaan Fatihahnya rusak? Antum tak ini apa? Infisal, keluar dari sholat. Haram antum melanjutkan karena sholat antum rusak. Antum tafarruq, keluar dari jamaah, kemudian antum sholat sendiri supaya sholat antum selamat. Contoh, ada orang yang baca ihdinas siratal alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalamin apa loh? Ngalamin rusak itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ngamta alaihim. Ngamta rusak itu. Antum keluar. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi, ada yang nunnya masih dibaca nilladzi, enggak boleh. Nun itu berfungsi kalau diwasolkan. Dan ini banyak terjadi. Karena apa? Jadi imam di Indonesia untuk masjid ini enggak ada seleksinya. Siapa aja yang dikatakan tokoh, duitnya banyak, langsung jadi imam. Walaupun bacaannya belepotan. Padahal Rasulullah mengatakan, فَلْيَأُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ بِكِتَابِلَّهِ أَحْفَظْ وَأَقْرَأْ. Serahkan kepada orang yang lebih ini bagus bacaannya, ikhwan. Antum jangan memaksakan. Tanggung jawab. Makanya Rasulullah mengatakan, al-imamu apa? Dominun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu jamin, muadzin itu pemegang amanah. Maksudnya kenapa? Saya azan di luar waktu, di dalam waktu, itu amanah. Makanya al-imamu domin wal muadzin mu'taman. Ustaz, apakah doa pagi petang dibolehkan dibaca pada waktu yang lain? Ya kalau memang cocok. Contoh, asbahna wa asbahal mulku, ya udah nggak mungkin antum baca malam. Tapi kalau Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah, boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya, boleh. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu wa asni sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain, boleh. Dan doa-doa lain. Nama yang lebih utama bagi Al-Quran, mushaf atau yang punya arti? Maksudnya apa? Mushaf? Enggak ngerti saya. Maaf Ustaz, bagaimana air kelapa tidak baik untuk tubuh? Untuk orang-orang yang umur uzur maksudnya. Ya. Kalau umur-umur saya begini masih 35 nggak apa-apa. Ya, itu kan udah uzur ya. Itu. Maksudnya di sini orang yang kena syaraf, gangguan tubuh, urat otot-otot sudah mulai mengeras, terus apalagi gangguan ada syaraf kejepit, itu dianjurkan untuk tidak minum itu. Bukan haram. Adanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa amalan thayyib, itu bisa dinikmati untuk tubuh. Ya. Nanti jangan salah sangka, anak ini dapat pesan bukan dari. Jadi ceritanya saya itu terapi ke itu tusuk jarum. Itu. Masya Allah ya. Sekali tusuk Allah berikan kesembuhan. Cuman larangannya 2. Ketan sama, saya tanya kenapa? Itu kan nggak boleh iya aja. Pak, kalau ketan ini memperlambat kesembuhan, kalau ini air kelapa mempercepat pengeroposan. Nah itu aja. Kalau pengen cepat sembuh silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, itu minum aja biar sekalian mati.
Kan dikasih saran. Orang kadang boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Contoh aja, Rasulullah aja. Ada nanya kepada seorang pemuda, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium dalam keadaan puasa? Tidak. Kemudian ada kakek-kakek yang nanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya mencium istri dalam keadaan puasa? Boleh. Boleh. Gue gak boleh. Protes lagi datang, ya Rasulullah, kenapa gue nggak boleh? Inna syaikha amlaku li irbihi. Kakek itu lebih cenderung bisa mengendalikan syahwatnya, kecuali kakek-kakek spesial. Apakah puasa ayyamul bid boleh dilakukan tidak berurutan? Ya, namanya bukan ayyamul bid. Kenapa dikatakan ayyamul bid? Karena bulan itu sedang bening cerah, 13, 14, 15. Walaupun begitu nggak dilarang, karena Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah puasa 3 hari dari bulan. Berarti boleh pertama, tengah, terakhir. Dari. Ini nggak ada tulisannya, dikasihkan gimana ceritanya? Ini juga nggak ada. Afan, bagaimana menghitung zakat emas, karena setiap hari harta emas berubah. Ya, antum hitung sesuai dengan harga hari penghitungan. Antum browsing, tanya Google, Mas Google, sekarang harga emas berapa? Sekarat yang seharga atau senilai karat saya ini, oh kata Google 700, antum kalikan, itu aja. Itu. Begitu juga dolar. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menyikapi teman yang tadinya akrab lalu dia berubah menjadi seperti musuh? Yaitu teman itu seperti itu. Makanya Pak, musuh dari teman itu lebih bebuyutan daripada musuh di jalanan. Antum tabrakan sampai hancur mobil antum, mewangkel sama yang nubruk, udah selesai, kantor polisi udah diganti. Coba kalau yang nubruk teman antum, yang rebut calon khidbah teman antum, itu Masya Allah, ingat sampai puasa Ramadan berikutnya terus, Masya Allah. Bahkan dicatat di WA-nya, itu di catatan itu. Sudah mengaji, sudah manusiawi Pak, mengaji sunnah. Makanya Rasulullah tadi memberikan peringatan, Allah membuka surga, setiap pintu surga Senin Kemis, mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah kecuali orang yang sedang keres. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, la yahillu li mu'minin ayyahjuru akhaw. Enggak halal bagi orang mukmin mendiamkan saudaranya. Dan Masya Allah, di antara tanda-tanda kiamat, kasratul baghdha, banyaknya dendam, benci dan hasad. Makanya antum sabar. Cukup ya. Sekarang kita, jam 4 tahu. Oh iya. Oke. Hadiahnya ya udah kasihkan aja. Ya. Oke. Silakan yang paling tua datang di sini. Kasihan juga baca Quran tua kayak begini. Yang paling muda dulu, paling muda. Yang paling jauh. Fadhal. Brebes, Masya Allah. Ini kayaknya main ke rumah kakaknya nih. Apa? Masya Allah. Khusnudan aja. Silakan. Ya, pertanyaannya, sebutkan jenis puasa.
Sebutkan jenis puasa sunnah, satu aja. Hah? Puasa Daud. Nah. Ini antum mana? Sebutkan nama kakek saya. Nih, gampang nih. Iya, silakan. Oh itu mah bapak, kakek. Gus Dur. Masya Allah. Antum tanggung jawab ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya endingnya selesai dan Alhamdulillah saya bisa hadir menemui antum semua. Insya Allah kita silaturahmi di kesempatan yang belum jelas kapannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.